Ada tips rahasia? Basicnya kita itu justru dari luar, baru masuk masa pasar di Indonesia. Jadi 14 tahun yang bisa membawa akhirnya ke posisi yang sekarang. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Teman saya dalam perjalanannya nanti beliau akan menceritakan juga sepertinya ya. Pastinya gitu. Ya, namanya adalah Tesar Elponso ya. Iya betul. Panggilannya apa nih? Mang Tesar aja. Weh, Mang Tesar. Iya, kalau Pak Ridwan kan Kang Ridwan, saya Mang Tesar. Weh, Mang Tesar. Jadi mirip ya sebetulnya. Mirip. Jadi, cuman beda kode depannya doang. Nah, eta. Gimana Mang Tesar? Mang Tesar ini sebagai ini ya, di asuransi ya? Betul, di asuransi. Sebagai apa? Saya sekarang posisi sebagai senior business partner di PT Allianz Indonesia. Senior business partner ya? Betul. Senior business partner tuh apa? Oh. Bahasanya perlu dibumikan gitu. Dipersingkat ya boleh dibilang kepala cabang ya mungkin lah ya. Wih, kepala cabang ya. Jadi ini di Kota Sukabumi. Jadi Mang Tesar ini kepala cabang dari Allianz. Betul. Di Kota Sukabumi. Ya, bahasa lebih mudah di ininya aja ya. Mudah dimengerti sama para viewer dari Kang Ridwan Official ya. Iya. Nah, berarti apa namanya? Berarti yang daerah Sukabumi itu kebanyakan nama Mang Tesar ya? Sukabumi Kota, Kabupaten, Cianjur. Tapi kalau untuk klien kita tuh hampir nasional ya, gitu. Malah sampai seluar juga ada. Jadi karena memang ya. Sukabumi ini kan orang-orangnya banyak juga yang ada di luar. Jadi nggak cuma di kota Sukabumi kabupaten, malah ada di Jakarta, kemudian sampai juga luar pulau, apalagi juga di negeri luar juga ada juga. Oh, jadi kliennya bukan hanya di Indonesia aja? Nggak ada juga di luar. luar. Ada. Baru orang tahu Sukabumi saya. tapi. Iya. Orang Sukabumi yang ke sana. Iya, orang Sukabumi keren-keren, Pak, gitu ya. Gitu. Oh, saya manggilnya Pak atau Kang nih, jadi lupa. Kang aja. Kang ya, oke, siap. Biasa Pak ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Mau bersedia. Udah lama nggak ketemu ya kita ya. Hampir puluhan tahun kayaknya ya. Waduh. Kelamaan kalau puluhan tahun. Kelamaan ya. Baru kapan dong berarti terakhir? Iya, beberapa minggu yang lalu. betul. Ya, kita agak santai aja. Agak ya. santai. Ya. Jangan serius, Pak, jangan. Serius. Kalau tadi gimana perjalanan ke sini? Lancar? Lancar, alhamdulillah. Kita tadi ya buat ini juga sambil sholat bareng tadi ya, Pak ya. Jadi saya takutnya telat sampai sini. Ya bersyukur udah bisa datang lebih awal gitu. Jadinya ya lancar ya. Kita juga shoot hari ini biar juga sesuai on time juga. Karena saya tahu nih yang namanya Kang Ridwan ini luar biasa yang namanya waktu ya. Dari zaman sekolah sampai dengan sekarang saya yakin nggak berubah di masalah waktu nih, guys ya. Kalau follower saya dibilangnya guys ya. Kalau saya bilang ke follower saya namanya guys ya. Oh gitu, iya. Ya. Guysnya bukan guys. Jadi bukan GUYS ya. Bukan. Kalau kita bilangnya teman-teman. Oh, teman-teman. Iya. Mang Tesar. Ya. Bisa ceritain dong ke kita nih tentang keseharian dan kesibukannya seperti apa, karena ya sebagai kepala cabang salah satu asuransi itu kesibukannya apa? Siapa tahu kan teman-teman di sini ada yang bergerak di bidang asuransi juga, bisa belajar bagaimana perjalanannya. Karena yang saya tahu Mang Tesar ini ngerintis ya dari awal, bahkan dulu motoran juga kan gitu. Itu boleh ceritain? Wah, kalau panjang lebar lah. Ceritanya panjang ya. Kalau ceritanya saya bergerak di bisnis asuransi saya bilangnya ya. Bisnis asuransi itu udah sekarang ini adalah tahun ke-14. Tahun ke-14? Tahun ke-14. Waduh. Jadi udah cukup lama ya di bidang seperti ini. Jadi saya bilangnya bidang asuransi lah ya, langsung aja. Sebelumnya saya pebisnis, Pak. Pebisnis. Saya sebelumnya punya usaha di pom bensin. Sempet di pom bensin. Sempet juga. Apotik. Waduh. Kontraktor dan lain-lain. Jadi beberapa bisnis lah yang saya jalankan setelah lulus kuliah. Malah mungkin kuliah pun saya dulu sambil bisnis. Sambil jalan juga. Pantas sering hilang ya. Iya. Jadi dulu ada konten. Jadi buat followernya Kang Ridwan, saya ini teman kuliah ya. Tadi udah dibilangin di depan ya. Teman kuliah. Kita kenal kurang lebih dari usia berapa tahun berarti? 18.
Ya dari semenjak kuliah aja. Kuliah ya, sampai lulus ya, sampai lulus. Tapi bertemu lagi aneh ya di kota yang sama tapi jarang ketemu. Kameranya sebelah sini. Iya nggak apa-apa ngomongin gitu bukan ke sini ya. Gitu jadi. Mohon maaf nih suka bercanda. Jadi kalau kita berdua jarang seriusnya ya, gitu ya. Jadi buat para teman-teman yang dari Kang Ridwan ya kita berdua ini memang ya seriusnya ada. Bercandanya juga ada gitu. Jadi saya ceritain saya tadi udah hampir tahun ke-14 saya di bidang marketing asuransi gitu ya. Jadi ya saya bersyukur udah ada di bidang ini cukup lumayan boleh dibilang senior ya, karena kadang-kadang kan kalau teman-teman Kang Ridwan pasti bilang oh agen asuransi itu paling juga sebentar-bentar doang. Kalau kok saya bisa bertahan sampai 14 tahun, nanti akan saya ceritain di pertanyaan berikutnya gitu ya. Jadi ya kasarnya saya akhirnya sekarang saya ada di Kota Sukabumi mengepalai salah satu kantor di sini yang tadi Kang Ridwan nanya udah banyak nggak nasabahnya. Kalau nyalonin dewan saya bisa langsung ya. Itu aja angkanya ya. Kalau ngomongin masalah klien berarti kalau jadi dewan berapa ribu suara ya berarti saya bisa jadi anggota dewan gitu. Tapi saya nggak nyalonin gitu ya. Jadi ya bersyukur bisa dipercaya di Kota Sukabumi untuk membawa merintis salah satu merek asuransi yaitu Allianz gitu ya, karena saya lihat dari brandingnya sendiri mungkin teman-teman Kang Ridwan juga tahu gitu ya. Jadi brand kita tuh udah internasional karena kita HQ-nya tuh ada di Jerman gitu ya. Jadi produk Jerman. Jadi ya jangan nggak usah promosi ya, nggak usah. Nggak promosi. Bilang doang. Antar nanya gitu ya. Nah, gini nih teman-teman Kang Ridwan nih ya. Jadi ya bersyukur di situ, kemudian produk diterima nih Kang, oleh masyarakat Sukabumi yang akhirnya tadi sampai ke luar negeri juga ya, karena memang basicnya kita itu justru dari luar, baru masuk masa pasar di Indonesia. Jadi makanya hal yang wajar tadi ada di beberapa negara juga kita, tapi orang Indonesia dan orang Sukabumi kayak gitu. Jadi mereka tetap pakai asuransinya dari Indonesia, tapi bisa dipakainya di luar, gitu Kang. Tadi tuh istilahnya agak ribet, yang paling simpel tuh kepala cabang. Nah itulah ya bahasa manusianya ya. Iya, bahasa yang gampang dimengertinya gitu ya. Jadi Mang Tesar ini kesibukannya berarti hanya fokus di sini, udah nggak ada bisnis lain sekarang? Tidak ada. Oh. Nah, Mang Tesar ini kan 14 tahun ya tadi, menarik nih. Kok bisa berkecimpung 14 tahun gitu? Gimana nih perjalanan ini kan buat teman-teman yang pengen belajar menjadi di asuransi atau di yang sejenis lah ya, menjadi yang terbaik atau ingin menjadi kepala cabang tuh gimana sih perjalanannya gitu? Kan nggak gampang ya? Oh enggak dong. Kalau gampang kan. itu cuma bikin Indomie ya langsung 3 menit jadi gitu. Kalau ini enggak. Jadi 14 tahun yang bisa membawa akhirnya ke posisi yang sekarang. Jadi ya sekali lagi bersyukur ini semua atas nikmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga dukungan dari keluarga pastinya Kang. Gitu itu dia. Itu paling penting. Mungkin yang ya terutama kalau semuanya ada 1 2 3 saya bilangnya terutama semua, apalagi klien-klien kami juga yang mempercayakan proteksinya ke kita. Ya saya bersyukur di situ gitu ya. Jadi kita happy saya ngejalaninnya. Kemudian kenapa saya kok bisa gitu ya? Itu tadi kepercayaan klien kita terus bertambah, dan rata-rata dulu itu problemnya itu pada saat beli asuransi nanti agennya sebentar aja. Nah kalau saya bersyukurnya masih di posisi sekarang, masih melayani mereka sampai dengan sekarang gitu. Jadi yang dulunya mereka baru lahir sekarang udah 14 tahun saya layani. Jadi ya bersyukur di situ Kang gitu. Jadi ya alhamdulillah di sana ini. Oh jadi kalau di yang sekarang itu misalnya dulu jadi nasabah sampai sekarang masih nambah lagi gitu ya. Jadi nambah lagi dari awalnya misalkan papahnya sekarang dia udah punya anak, berarti ininya juga dia sekarang pun ngambil sama saya juga. Jadi ya bersyukur di sana. Gitu. Ada juga kan kadang agen asuransi itu tanda petik ya, jadi nggak ngurusin gitu. Nah, itu gimana sih ceritanya biasanya? Kalau nggak ngurusin tuh dalam artian ya mungkin dia nggak melihat dari segi produknya ini untuk apa sih gitu ya. Kalau dia berpikirnya cuma sementara, otomatis dia nggak berpikir panjang. Tapi kalau saya lihat namanya melayani orang, otomatis ya kita harus jangka panjang. Nah itu yang membuat saya ini di bidang ini kok ya kekeh gitu di sini ya, karena saya lihat kalaupun saya di posisi mereka dan saya juga nggak mau. Makanya ya saya berusaha agak terus aja di bidang ini gitu ya, di bidang asuransi, dan saya lihat produknya ini banyak membantu ya, karena saya
melihat nanti dibilang promosi lagi, jangan ya. Nggak usah. Jangan ya, nggak usah ya, langsung ya. Gitu. Karena produk ini membantu banyak keluarga di Indonesia, khususnya Sukabumi juga ya. Karena ya kita ada berbagai macam produk yang tentu saja ya di kacamata saya itu banyak membantu pada saat mereka terjadi resiko ya Pak ya. Ya. Karena ini kan bicara resiko ya biasanya itu. Dalam perjalanan membangun jadi seperti sekarang itu tanggapan keluarga atau teman gimana tuh? Kan nggak gampang sepertinya ya. Kalau pertama kan Akang sendiri juga teman saya ya gitu ya. Pada saat dulu Akang saya datang gitu ya. Kira-kira gimana ya? Langsung dulu nih teman-temannya Kang Ridwan ya. Awalnya langsung begini juga kayaknya Kang Ridwan ya. Nah itu hal yang biasa gitu ya. Termasuk saya mungkin. Iya, termasuk Kang Ridwan 14 tahun yang lalu berarti ya. Iya. Karena ini salah satu teman dan kawan mungkin dari 10 orang yang saya prospek awal-awal, Kang Ridwan itu nomor 4 kalau nggak salah. Karena beliau ini dulu juga saya dengar udah merintis salah satu usaha yang mungkin sekarang itu di Amor Cake, dia merintis sama gitu ya. Tahun kurang lebih tahun 2011. 2010-11 mungkin ya. 2010 dan 11. Jadi saya ini ya beliau ini seorang pengusaha, saya coba ini ternyata dia langsung menghindar gini ya. Enggak ya. Kan ngobrol dulu kita. Iya, ngobrol akhirnya tanggapan teman berarti Kang Ridwan juga teman saya, kemudian saudara pasti menghilang pada saat kita jadi agent, langsung menghilang gitu ya. Kemudian kawan-kawan ada yang menerima, ada juga yang enggak. Cuma basicnya saya lebih banyak orang lain, Kang, gitu ya. Jadi basic saya adalah door to door. Jadi presentasi ketemu orang, kasih tahu. Kita ada caranya ya, cara buka pikiran orang. Bukan menghipnotis, Kang, bukan. Tapi ada caranya buka pikiran orang. Kenapa dia harus ambil proteksi ini buat diri dia dan keluarga. Menarik tuh, bagaimana cara membuka pikiran orang ya. Boleh dong cerita tipsnya. Ini kan kasih minum nih Kang nih, enggak ya? Enggak ya? Oh enggak ada enggak ada ya? ini aduh, ini mentang-mentang temen deket saya nih dilewat. Iya. Aduh, cuma minum dulu. Oh, iya minum dulu ya. Minum dulu boleh. Perlu diingetin emang ya. Yang sebelumnya enggak sih. Sebelumnya enggak. Bang Cesar ini. Kita enggak ada dendam pribadi ya. Enggak ada ya. Ini ditonton semua se-Indonesia nih berarti ini. Hah? Iyalah. Oke. Minum dulu Bang Cesar. Minum dulu ya. Biar tenang. Biar tenang ya. Aja minum ah. Minum. Ya, madep sana enggak? Bebas Mang, bebas. Ayo lanjut Mang. Ya. Jadi tanggapan keluarga sih positif aja karena dulu kalau diceritain saya terjerumus ya kalau diomongin di asuransi karena di bidang usaha yang namanya orang usaha, saya agak berubah kalau udah ngomongin zaman dulu ya karena di bidang usaha kita tahu, Kang Ridwan sendiri tahu usaha itu kan nggak semulus cocot gitu ya. Wah kita ngomong tiba-tiba naik enggak gitu. Jadi saya lumayan roller coaster juga. Nanti sensor ya itu. Sensor gitu ya. Tidak seindah iniannya para ini ya. Jadi ya ternyata usaha itu ada naik turun. Jadi posisi saya dulu itu seorang pengusaha akhirnya hidup tidak sesuai pesanan dalam artian bisnis saya ada rencana, ada planning ternyata nggak sesuai juga dengan pesanan akhirnya drop dan terpaksa harus dilepaskan gitu ya. Otomatis saya mulai lagi dari nol dan saya lihat bidang inilah yang menerima saya apa adanya. Dalam artian bisa menerima kita apa adanya dengan kemampuan saya pada saat waktu itu. Ya, kemampuan ngomong gitu ya. Iya. Jadi modal saya dari dulu cuma ngomong. Tadi gitu tipsnya apa? Tipsnya nggak ada ya. Kalau ngomongin tips saya sih ngebuka pikiran orang tuh. Wah, nanti dong. Masa langsung dijawab nih. Sekarang tanya dulu. Wah, biar tahu takut lupa nanti. Oke ya. Jadi kata-kata yang paling sering saya ucapin, Pak, Bapak sekarang ada rencana mau ninggalin berapa nih buat keluarga? Kalau hari ini Bapak ninggalin semuanya. Waduh. Itu kata ini saya karena saya banyak itu jual produk lebih ngomongin tentang apa yang mau ditinggalin, legacy apa yang mau diberikan ke keluarga pada saat kita nanti nggak ada. Itu dulu Kang. Jadi orang tuh kadang-kadang kan lupa ya kayak Akang mungkin sekarang sebagai pengusaha sukses otomatis inginnya usaha ini kan diteruskan oleh keluarga
Nah intinya kalau ngomongin secara generalnya kita nggak ngomongin, pasti ngomongin masalah waktu kan. Kalau saya ngomongin waktu ini ya. Ya waktunya kok gini. Waktunya kok gini ya. Ngomongin masalah waktu. Jadi otomatis berapa banyak yang bisa kita berikan ke keluarga, karena itulah salah satu yang bisa membantu gitu. Jadi ya kalau zaman dulu mungkin, kalau zaman dulu mungkin orang tua kita beli tanah banyak-banyak gitu kan ya. Kenapa? Dia bisa nanam padi segala macamnya. Kalau zaman kita sekarang kan satu-satu cara yang paling ekonomis, murah, dan bisa dicicil ya cuma di asuransi. Kita mau ninggalin legacy kita ke keluarga. Nah itu kalau kita jual salah satu produk yang namanya Legacy Pro atau UP Jiwa atau warisan gitu. Itu yang cara saya jual. Kemudian kalau saya mau jual yang namanya asuransi kesehatan, Pak, Bapak berani nggak ngomong kayak gini? Kasih yang terbaik aja, dok, atau rumah sakit. Wah ya enggak lah, takut bayarnya. Nah kalau Bapak pakai kartu dari saya, Bapak bisa ngomong gitu. Itu untuk door openernya Pak, gitu ya. Door openernya ke orang. Ke orang ya, supaya mau. Mana ada, gitu kan kayaknya nggak mungkin. Selama ini saya punya produk nggak gitu deh. Karena banyak sekarang itu mereka tuh udah ambil ya, teman-temannya Kang Ridwan udah ambil, tetapi mereka sebenarnya belum maksimal dalam artian produknya masih yang zaman dulu. Handphone aja kayak kita punya iPhone aja kan selalu upgrade iOS-nya kan. Ternyata mereka iOS-nya masih yang 10 berapa gitu. Ternyata sekarang tuh udah kebutuhan di luar sana tuh udah harus iOS yang terbaru gitu ya. Karena ya penyakit juga semakin berkembang, kemudian biaya rumah sakit juga semakin tinggi, yang akhirnya menuntut kita nih kalau terjadi resiko sekali lagi ya bersyukur alhamdulillah. Puji Tuhan tidak kena dengan kita, tapi kita nggak tahu resiko itu terjadi kapan. Kayak gitu Kang, cara saya ngomong ya sebelum kita melakukan hal-hal step-step yang lainnya. Jadi emang ada beberapa step lain, tapi itu awalnya gitu ya, sehingga orang mau dengerin, bahkan mau dengerin tahapan selanjutnya gitu ya. Jadi kalau misalkan saya ngomong kayak gini, Kang Ridwan mau beli asuransi nggak? Ya Kang Ridwan pasti bilang nggak mau. Gitu kan, langsung bilang nggak mau. Gitu udah pasti. Cuma kalau saya ceritain tadi Kang aja langsung, Bapak mau ditinggalin berapa, legacy apa yang mau Bapak berikan ke keluarga, kan itu yang kalau orang yang cerdas dan punya uang dan sayang keluarga pasti berpikir. Gitu, itu yang selalu. Karena saya di akhir endingnya pada saat saya closing saya akan bilang, terima kasih Pak, Bapak sudah percaya dengan saya, mungkin Bapak diberikan hidayah, saya bilang gitu ya. Melihat sesuatu yang belum terjadi, Akang udah antisipasi, akan berikan proteksi untuk keluarga, gitu, seperti itu Kang. Jadi sedih ya dengerinnya ya. Ntar Akang ngambil lagi loh. Nanti ngambil lagi gitu ya. Iya. Ntar Akang ngambil lagi ke saya lagi ya. Jangan dulu ya. Stop dulu. Buka cabang lu yang banyak. Ini kan ketika anggaplah nambah lagi klien, sehingga sampai sekarang kan bisa tumbuh ya sampai jadi seperti sekarang. Itu kan 14 tahun tuh bukan hal yang mudah ya, Mang Tesar. Kan ada bisnis lain dan sebagainya. Itu apa sih yang mulanya kenapa tertarik di bidang insurance, bahkan sampai mau 14 tahun ya. Dan kan jadi yang seperti sekarang kan bukan waktu awal-awal ya, artinya kan mungkin di awal-awal menjalani kok masih jauh ya perjalanannya mungkin gitu ya. Itu gimana tuh perjalanannya seperti? Ya perjalanan pastinya nggak smooth-smooth aja, karena awalnya Kang gitu, kalau saya tuh kan tadi teman pasti menolak, saudara juga menghindar gitu. Betul. Ya itu otomatis akhirnya saya harus cari orang lain di luar itu gitu ya. Jadi saya terbiasa dengan yang namanya door to door. Mungkin kalau bahasa orang marketing itu adalah cold call. Jadi kita cool call tuh ketemu orang nggak dikenal, kita ceritain, bener-bener cool call kan ya. Cool call. Semua serba dingin gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa menghangatkan itu biar mereka bisa terjadi closing. Nah itu mungkin kemampuan saya di situ gitu ya. Akhirnya bisa buka pikiran orang, dan betul sekali 14 tahun bukan waktu yang sebentar ya. Saya kenapa bertahan? Bukan bertahan ya, kalau bertahan kesannya susah ya di sini ya. Kenapa? Saya akan memberikan bisnis ini, saya bilang gitu ya, akan diteruskan juga nanti oleh anak saya juga sama gitu ya. Jadi ya karena satu tadi saya bilang, jadi ada 3 misi mulia yang selalu di kami ini, bukan bos dibilang, itu ada leader ya, mentor saya bilang kita tuh ada 3 misi mulia. Itu adalah bantu kita punya klien, kemudian bantu orang yang kita rekrut, baru kita bantu diri sendiri dan keluarga. Jadi yang terutama itu adalah
adalah itu kita bantu adalah klien-klien kita. Kemudian ada rekrut lagi yang terakhir ya baru bantu kita dan keluarga. Gitu, bijak sekali nih. Luar biasa ya. Itu jangan di-cut tuh ya, tolong ya Pak Ridho. Ya. Terus kalau bicara pengalaman nih, ini kan pengalaman 14 tahun. Apa sih pengalaman yang terbaik? Oh, tentu saja yang pernah dimiliki selama perjalanan karir. Oke, yang terbaik kita semua tahu ya 3 tahun yang lalu kita terjadi yang namanya pandemi ya. Ya, di seluruh dunia. Saya masih merinding. Boleh dibilang itu pengalaman saya yang paling seru ya. Di samping yang 11 tahun terakhir gitu. Karena memang kalau yang namanya 11 tahun terakhir itu hal yang biasa yang namanya terjadi di bisnis atau apapun pasti ada penolakan, pasti ada penerimaan, pasti ada yang namanya penundaan. Bener nggak Kang? Orang beli bolu Amor, nanti saya mau beli dulu yang lain dulu, atau hari ini gue mau beli bolu, besoknya saya mau beli produk yang lain. Itu hal yang biasa. Jadi itu menurut saya yang paling utama pada saat kemarin waktu zaman COVID, karena ada beberapa klien saya juga gugur gitu ya di dunia medis. Saya bilangnya gugur gitu karena mereka dalam tugas gitu ya, gugur. Itu ada beberapa yang dekat banget dengan saya gitu ya. Jadi saya agak shock juga di situ. Kemudian saya pun sama ya. Saya tumbang, baru kemarin saya bikin status di WA, saya kena itu kan 3 kali Kang. Jadi dari yang awal, yang kedua, ketiga. Jadi saya setiap tahun pasti kena semua varian. Kenapa? Karena itu tadi kita bantu siapa Kang? Bantu nasabah dong. Ya pada saat mereka sakit Kang, yang dihubungi siapa? Iya betul. Ya. Jadi Mang Lesar ngurusin nasabah betul. sampai sakit. Sampai sakit ya otomatis ya waktu zaman COVID saya bukan terpaksa ya, kewajiban saya sebagai seorang agent harus mengantarkan mereka juga, karena apalagi nggak ada orang yang bisa bantu kan. Otomatis saya ya bersyukur saya bisa bertahan. Saya baru kemarin bikin status tuh, wah tumbang pertama, tumbang kedua, tumbang ketiga gitu ya. Alhamdulillah bersyukur sekarang masih bisa. Dan bagi yang gugur, kita sebagai perusahaan asuransi memberikan proteksi juga yang terbaik buat mereka. Akhirnya menjadi legacy yang tadi yang saya bilang. Akhirnya keluarga mereka, anak mereka masih terus sekarang bersekolah, tidak ada standar hidup yang berkurang walaupun orang tuanya udah nggak ada. Gitu. Jadi kalau untuk kalau bahasa yang jualan bukti klaim banyak ya. Jadi saya tuh boleh dibilang saya cuma menjual produk, mereka kan bilang terima kasih ke kita, itu benar-benar luar biasa. Jadi ada yang bilang, terakhir saya masih merinding kalau udah ngomongin ini ada satu nasabah saya. Merinding bos, merinding ya. Naik Jadi Om terima kasih ya, saya udah bisa lulus sekarang kedokteran. Kalau nggak dibantu sama Om dulu saya nggak bisa gini. Jadi papahnya meninggal dunia, pada saat itu dia udah mau berhenti, ternyata ada keluar tadi legacy tadi sekian ratus juta itu yang membantu dia Kang, membantu dia dan keluarga akhirnya sampai lulus dan sekarang berjalan. Amin Om, nanti kalau saya udah bisa lagi, sekarang udah lagi mau ambil spesialis katanya gitu ya. Saya merinding kalau ngomongin ini ya. Saya nggak akan lupa pertolongan Om ke keluarga saya gitu. Jadi ya bersyukur di situ Kang. Namanya kita bantu orang, kita nggak, padahal saya cuma dulu ceritain ke keluarganya, ambil produknya, mereka ambil. Selang beberapa tahun kemudian orang ini terjadi resiko sakit dan meninggal dunia gitu Kang. Kalau kayak gini tuh kayak kita tuh perlu standby terus gitu ya Mang Lesar ya? Iya betul pasti. Jadi kalau mereka kontak kita standby. Makanya handphone saya kan sedikit irit kan nomornya ya. Jadi dari dulu saya nggak pernah off, handphone harus selalu on. Ya, nomornya nggak ganti-ganti ya? Nomor nggak ganti-ganti. Ya, nomornya 0816 ya, nggak boleh jualan di sini katanya, nggak boleh jualan ya. Gitu. Nah dari pengalaman yang tadi Mang Lesar cerita, itu ada pengalaman yang mengubah perspektif tentang hidup nggak, Mang? Tentang hidup Mang Lesar? Pastinya ya, karena kalau yang namanya hidup ternyata kita kadang-kadang menggebu-gebu ya Kang ya. Wah kita kayaknya mau ngadepin ini kayaknya, ternyata kalau Allah mau ngambil itu semua dalam waktu sekejap bisa ya. Nah itu saya selalu ada itunya, selalu ada ya. Karena saya kan ketemu orang-orang ini kan pasti dalam kondisi sehat Kang. Pada saat mereka sekarang nggak ada, saya tahu gitu ya. Jadi ternyata Allah segampang itu ya. Maksudnya bukan segampang itu, memang udah takdir kita ya. Ternyata ya kalau kita nggak pandai-pandai bersyukur gitu ya dengan apa yang kita sekarang milikin kayaknya ya kita kayaknya jauh banget dari hal seperti itu. Jadi ya saya yakin produk ini bisa membantu banyak keluarga di luar sana. Kenapa saya punya leader selalu bilangnya we are the hope of Indonesia ya. We are the hope of family of Indonesia gitu. Jadi pada saat kita sebagai kepala keluarga nggak ada, istri dan anak-anak kita siapa yang ngurus gitu ya. Nah itu adalah bukan sebagai pengganti kitanya, tapi minimal
pengganti biaya hidup mereka pada saat mereka nanti nggak ada. Nah tadi saya ceritain pada saat saya sakit ya 3 kali itu udah pasti karena saya ada produknya juga. Itu semua saya nggak ada apapun ya saya semuanya diproteksi saya dari Allianz, jadinya ya saya bersyukur di situ gitu kan. Ya, bersyukur ya, alhamdulillah bisa membantu banyak orang ya. Betul. Apalagi yang udah sampai dengan testimoni kayak tadi ya. Banyak ya. Banyak. Ya 14 tahun ya. Banyak Kang. Jadi ya kemarin ada beberapa ya paling banyak kalau di bidang di saya itu banyak usia-usia muda sekarang banyak juga Kang. Jadi hati-hati ya. Usia-usia 43, 45 tuh sekarang banyak sekali juga yang untung belum nyampe saya. Belum ya. Belum nyampe. Harus sampai dong. Kalau belum nyampe takutnya nggak nyampe ya lagi. Kan belum. Oh, belum. Iya. Nanti nyampe. Nanti nyampe ya. Jangan panjang-panjang nanti jualan lagi ke Akang ya. Bahaya ya. Siap. Silakan. Ya, Mang Tesar, ini kan Mang Tesar ini 14 tahun ya belajar asuransi ya. Teman-teman juga di sini mungkin ada yang udah lama, mungkin ada yang lebih lama, mungkin ada yang lebih sebentar. Kan pengen pinter, pengen bisa seperti Mang Tesar gitu. Mang Tesar dulu belajarnya gimana sih, atau pernah training kah, atau kayak gimana gitu? Oke. Mang Tesar ini kan Mang Tesar ini kan perjalanannya itu kan 14 tahun ya di dunia asuransi ini, kan bukan sesuatu yang sebentar dan tentunya belajar ya, misalnya entah training, entah workshop, entah belajar dari internet atau buku. Nah itu bisa ceritakan nggak ke kita itu gimana tuh Mang Tesar? Oke ya, kita tuh di agensi ya, kita bilang kita tuh ada agensi lagi, channel agensi penjualan tuh ada 2 nih Kang. Ada lewat perbankan. Alia tuh punya 2 channel ya, kemudian lewat agensi. Nah, agensi saya adalah Vision. Vision tuh agensi terbesar se Asia Tenggara ya, untuk yang namanya kita sebagai tenaga pemasaran ya. Jadi seluruh Indonesia dan terbesar di Asia Tenggara itu kita ada training khusus gitu ya untuk kita sebagai agent. Kita tuh training kita tuh hari Sabtu dan di hari Senin ya. Dari Sabtu dan Senin. Dari Senin kita tuh ada rutin setiap hari. Jadi ada waktu zaman COVID dulu ya kita secara online, sekarang udah offline. Sekarang offline lagi, oke. Offline. Nanti saya undang Kang Ridho kali-kali ke kantor kita ya. Jadi trainingnya bagus-bagus dan diberikan gratis nih Kang. Pembicara-pembicara besar ya, itu diundang datang untuk mentrainingkan kita gitu. Itu semuanya free ya, gratis gitu. Jadi ya kita ada 7 Habit mungkin ya. Kemudian kita ada Mind Programming, NLP, RFP gitu ya. Jadi kita ada semua gitu yang memang itu biasanya kan kalau kita ngambil khusus di luar itu kan sangat-sangat mahal ya. Mungkin terakhir saya di training kemarin itu ada Robbie Oktober, yaitu coach gokil ya. Kita juga sama di provide oleh agensi gitu ya, dan juga sama Allianz juga sama. Jadi kita produk-produk terbaru yang memang ini kita pasti ditrainingkan untuk apa ya. Jadi kalau kita nggak di training gitu pasti kita akan ketinggalan pastinya ya. Jadi sekarang kan pangsa pasar tuh kan bergeser dan berubah. Otomatis kita harus banyak belajar juga gitu. Jadi ya kita disitulah change the show-nya ya. Kalau bahasa 7 Habit ya Pak Ridwan ya. Waduh, ngeri istilahnya. Jadi kita selalu diasah terus kan gitu. Jadi makanya kok bisa bertahan ya karena kita selalu diberikan ilmu, kemudian diberikan persenjataan tuh memang luar biasa oleh Allianz khususnya Vision. Nah itu kan ngomongin dari channel di brand itu sendiri lah ya. Yang lain ada nggak belajar yang lain, maksudnya sehingga kan kalau bicara belajar seperti itu kan agen yang lain pun sama kan. Nah ada yang beda. Yang beda saya ikut waktu zaman COVID kemarin, digital marketing tuh Kang. Belajar juga. Belajar juga, edit video. Saya itu ngambil kursus sendiri. Gitu. Jadi kita nggak kemudian ngambil lagi kemarin bagaimana sekarang lebih ke depannya kan digital marketing nih. Gitu ya, kita pelajari betul-betul bagaimana nantinya gitu ya. Karena ya Akang lihat sendiri sekarang yang namanya orang-orang tuh melihatnya handphone ya, melihatnya media. Jadi kita bagaimana caranya biar mereka produk kita ini diterima kalau kita bisa posting lah kalau bahasanya zaman sekarang. Itu saya ambil sendiri. Terus memahirkan cara foto, itu saya ambil kursus sendiri juga gitu ya. Jadi ya bersyukurnya saya nggak sebutin di mana, jangan ya nanti promosi lagi ya, jadi jangan disebutin gitu. Jadi
Jadi saya ngambil foto, ngambil video itu saya kursus, bikin video pun saya kursus. Gitu. Apalagi kalau baca-baca buku saya ada ya beberapa ya. Cuma ya saya senangnya yang memang lebih ke arah marketing sih sebenarnya. Marketing ya, arah marketing. Itu apa namanya? Tadi Mang Tesar kan belajar untuk foto dan video. Itu kaitannya sama asuransi apa gitu? Wow, ya sekarang gini Kang. Jadi kalau kita nggak bisa memvisualisasikan, menyajikan klien tuh konsumen tuh nggak tahu apa yang kita jual. Oh, itu tujuannya. Iya, makanya belajar di situ. Betul. Tapi karakteristik saya tidak pernah menjual secara direct, tetapi lebih ke arah soft selling. Jadi saya posting. Cuma nggak ada saya, ayo beli ya, nggak ada. Saya cuma memberikan informasi, layanan yang udah saya berikan itu apa aja. Pada saat mereka nanti tergugah atau terbuka pikiran, mereka akan langsung call saya, DM saya, atau WA saya, gitu kan. Gitu ya. Ya emang seolah-olah nggak ada hubungan, tapi ternyata skill itu bisa membantu juga ya. Betul. Bagaimana cara orang yang visual, atau yang orang pengen dengar dibikin videonya, kan gitu ya. Betul kan. Menarik. Nah kalau berarti trainingnya itu aja ya, maksudnya training tadi. Kalau di YouTube juga suka belajar, di YouTube kayak gitu? Di YouTube baru mau gitu. Oh di YouTube maksudnya nonton ya? Iya, nonton pastinya. Belajar tuh informasi apa gitu. Kalau di luarnya saya senang itu ada download ya, kalau memang teman-teman mau lihat ya itu ngeri nih. Bahasa Inggris kan? Iya. Jadi saya suka itu, saya senang juga dia gitu ya. Jadi banyak konsep-konsepnya dia itu memang cocok dengan saya. Kan ada beberapa speaker atau mentor itu kan kita kadang-kadang wah kayaknya mungkin dia bisa dia pakai, tapi kan pada saat kita praktekkan kayaknya nggak cocok. Mungkin Kang Ridwan kalau saya kan mirip-mirip Danlok ya, cuma belum terlalu ganteng aja mungkin gitu ya. Jadi seperti itulah ya. Jadi ya begitu Kang. Serius banget nih Kang Ridwan hari ini. Iya, Mang Tesar mah paling ganteng. Waduh, minum dulu ah, minum. Kata istrinya paling ganteng. Iya. Ikut. Nah, Mang Tesar kalau bicara tadi ya, bicara training seperti itu. Kalau kebiasaan nih, kan setiap orang hebat tuh punya kebiasaan yang rutin dilakukan sehingga sampai titik sekarang. Entah datengin klien, entah dia baca buku, entah dia olahraga, entah dia training yang tidak pernah putus ya sampai sekarang. Itu apa sih kebiasaan yang rutin dan ya kalau berbeda boleh ceritain gitu. Kan kadang ada kebiasaan itu berbeda dengan orang lain. Apa kebiasaan berbeda? Kebiasaan saya itu wajib nih ya Kang ya untuk ketemu orang baru 3 setiap harinya. Setiap hari harus ketemu orang baru, kenalan dengan orang baru 3 orang, nggak banyak-banyak. Ya cuma kenalan ya Kang. Nama saya Tesar. Senang bertemu dengan Bapak dan Ibu gitu aja 3 kadang orang. Cukup begitu aja. Cukup. Kadang nggak usah ngobrol panjang lebar nggak? Enggak. Gitu aja. Yang penting saya kenalan sama dia. Yang penting saya wajibkan untuk ketemu orang. Kalau lagi ada acara besar nih, ketemu 50 orang gitu, misalnya salaman kan sama 50 orang, berarti kan cukup tuh untuk berapa hari? Enggak gitu ya? Enggak gitu ya. Kan luar biasa ya, udah kayak biasa aja gitu. Jadi enggak. Jadi saya penting yang namanya konsisten, bener nggak? Saya percaya dengan konsistensi karena sesuatu batu itu bisa pecah diteteskan oleh air terus menerus kan, gitu ya. Jadi saya melihat itu. Jadi kita nggak harus kan kadang-kadang ketemu 50 orang, wah hebat banget kayaknya nggak mungkin. Sedangkan kalau ketemunya cuma 3 orang kan cuma ketemu juga cuma kenalan, kan Ridwan apa kabar sehat? Saya kenal nama saya Tesar, udah gitu aja. Dia juga pasti nanya, Akang sahanya gitu ya. Jadi pasti, wah masa lupa? Nah mulai nyambung ya nantinya. Nanti kalau memang dia pengen panjang ya saya ceritain diri saya siapa. Ya kadang-kadang alhamdulillah bisa juga saya kadang-kadang ketemu klien baru yang memang dari. Makanya saya kalau Akang suka lihat saya suka nesting di beberapa kafe kan. Ya saya nongkrong di sana karena ketemu orang yang paling gampang itu adalah di kafe. Gitu. Itu ya. Jadi praktek saya, kenalan saya itu selalu di kafe-kafe. Jadinya ya saya ketemu orang daripada saya sendirian, dia sendirian ya saya kenalan aja. Itu berarti sering banget ya tiap hari bahkan? Tiap hari. Karena kebiasaan saya juga pagi udah keluar Kang. Nggak pernah putus itu. Saya pagi udah pasti keluar dan pulang malam selalu begitu. Saya pernah lihat di mobilnya itu ada baju bahkan ya. Iya, baju saya lengkap dari yang banyak putih, batik semua lengkap, jadi tergantung siapa yang mau saya temuin gitu ya. Tinggal langsung ganti kostum. Ganti kostum berubah lagi tarah gitu. Jadi udah. Jadi itu sih yang menurut saya
yang bisa membawa saya sekarang karena untuk target sendiri kan kita nggak ada target ya kalau di asuransi itu nggak ada target, cuma seberapa banyak, seberapa lama, seberapa besar itu nggak ada, sekiannya nggak ada. Jadi kita mau sebanyak-banyak ketemu orang nggak masalah. Kita mau achieve sesuatu yang memang pengennya berapa ya silakan. Itu di bidang asuransi seperti itu. Iya. Tadi jadi ada rutinitas berarti ke kafe, ada rutinitas ketemu orang 3 wajib 3 orang. Kalau setiap pagi ada yang dia lakukan? Pagi saya review hari ini mau kemana gitu doang. Hari ini ada jadwal kemana aja gitu ya. Jadi kalau memang udah pasti dengan yang kemarin. Jadi kalau Akang totalin ya 3 aja udah berapa ya. Kadang-kadang suka bentrok gitu ya. Saya alhamdulillah kalau saya terakhir tentang program asuransi, kalau saya presentasi itu nggak mau lama-lama. Sayanya nggak mau lama-lama Kang. Jadi sayanya justru yang nggak mau lama-lama karena saya yakin produk ini bagus buat dia dan selebihnya biar kita ngobrolin yang lain. Karena saya nggak mau merubah paradigma ya, agen asuransi prospek itu dari jam 11 sampai jam 2 pagi gitu. Nah itu saya nggak ada. Saya paling lama saya itu presentasi setengah jam, udah paling lama. Setengah jam udah paling lama. Jam. Sisanya ngobrol biasa. Ngobrol apa ini ya dia curhat. Karena kan kita kan financial consultant ya Kang ya. Jadi dia juga kadang-kadang cerita tentang bisnisnya dia. Jadi dia kadang-kadang minta pendapat bisnisnya dia juga. Akhirnya saya bisa melihat secara general kondisi bisnis dia sekarang kayak apa. Jadi kita tuh kalau di bidang saya tuh lebih ke arah financial consultant FC jadinya. Jadi nggak cuma notabene cuma jualan doang. Ayo beli asuransi Kang Ridwan, nggak gitu. Tapi kita bagaimana memanage keuangan mereka, bagaimana melihat keuangan mereka cocok nggak mereka punya produk ini atau tadi dia punya usaha kadang-kadang minta Pang liatin nih. Mang gitu ya, jadi Pang liatin gimana bagus nggak, karena kan dia melihat bisnis ini, karena saya bisa memberikan pendapatnya itu lain daripada orang-orang yang biasanya kata mereka seperti itu Kang. Dan saya pernah dengar ya kalau namanya asuransi gini tuh membangun relationship ya, bangun hubungan. Karena namanya hubungan relationship kita nggak tahu apa namanya tadi Mang Tesar cerita saya ini mengasah gergaji katanya. Tadi kan belajarnya udah olahraga. Rajin? Olahraga, alhamdulillah ya. Saya kemarin jalan aja, keliling aja. Pokoknya target sehari 5.000 langkah lah ya. Target 5.000 langkah? 5.000 langkah. Ya, dilakukan setiap hari? Alhamdulillah sih, dari jebol-jebol juga paling hari Selasa aja saya kadang-kadang nggak jebol, selebihnya jebol ya. Karena kan saya ketemu orang ya. 5.000 langkah udah pasti lah ya. Kadang-kadang ke rumah sakit gitu kan udah pasti. Yang penting itu dulu Kang. Kemarin saya juga badan agak lebih besar dari ini gitu ya. Sekarang badan saya udah lumayan oke lah ya. Belum kayak Akang tapi udah sedikit-sedikit. Gitu kalau dulu lebih gede lagi kayaknya. Dulu baju ini nggak bisa dipakai nih. Sekarang kegedean. Ya, alhamdulillah Kang. Nah, lanjut Mang Tesar. Kalau sekarang nih Mang Tesar kalau dalam perjalanan sekarang nih, apa sih yang Mang Tesar syukuri dalam perjalanan? Nah, berat juga pertanyaannya ya. Oke ya, saya bersyukur hari ini bisa diberikan kesehatan pastinya Kang. Rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan keluarga yang support ya pastinya. Perkara rezeki saya yakin kalau kita berusaha pasti Allah kasih berikan yang terbaik juga buat kita gitu ya. Saya penting tugas kita cuma apalagi namanya kita bantu orang lain pasti kita diberikan berkah-berkah yang lebih besar dari yang kita berikan biasanya gitu. Jadi saya nggak pernah berpikir yang aneh-aneh ya, yang penting diberikan badan sehat aja, saya bisa berkarya, bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk keluarga, intinya seperti itu kan. Saya udah melo udah ngomong kayak gitu kan, karena serius pasti udah ngomong kayak gitu ya. Terutama kesehatan. Sebenarnya kesehatan, karena tadi saya bilang ya close to the death kan ya, jadi beberapa kali. Saya tadi lupa di zaman COVID saturasi saya 16 Kang. Jadi rendah ya. Luar biasa jadinya kayaknya lewat nih saya waktu itu ya. Jadi saya sekarang ya ternyata saya ditemukan di situ ternyata nggak semua mulu-mulu tentang uang gitu Kang ya. Nggak mulu-mulu juga sesuatu kita bersyukur diberikan kesehatan, rezeki, bikin enjoy aja. Yang namanya ada hutang mah kudu dibayar merengangnya, bener nggak gitu ya. Jadi yang namanya makan pas lapar kudu dahar, istilah kasarnya gitu, gitu Kang. Luar biasa ya. Luar biasa ya.
Terinspirasi Kang Ridwan ya, ternyata serius juga ya. Saya kan dulu pernah gemuk juga, Mang Iya. Tesar. Oh, pernah gemuk? Iya. Berapa dulu, Kang? Sempat 85. Wah, saya 115, Kang. Oh iya. Luar biasa Iya, sesuatu, Beb. Tapi alhamdulillah kan sadar kita tentang kesehatan. Iya. Karena investasi kesehatan tuh bukan hanya ngomongin sekarang kan. Iya, tapi nanti. Tapi untuk masa depan Iya. kan gitu. Nah, Kang agen asuransi bukan? Kok omongan saya diambil? Kebalik ya? Kebalik. Ya, sama Mamang yang ngomong. Oke, aku jadi kaget sih, dalam saya di prospek jangan-jangan. Kebalik gitu ya. Kebalik. Ya, Mang. Terus Ya. kalau bicara pencapaian ya, apa sih Ya. yang Mang Tesar ingin capai ke depan? Oke, ya. Harapannya apa ke depan? Kalau profesional kita udah MDRT ya. Jadi MDRT itu adalah salah satu peringkat tertinggi karena Million Dollar Round Table itu pengakuan dunia ya. Okay. Kita itu sebagai tenaga pemasaran di asuransi kita sudah di posisi itu. Ya. Saya bersyukur. Kemudian beberapa prestasi seperti MDIT secara profesional nih Kang ya. Ya. MDIT itu Million Dollar Income Team yang berpenghasilan kurang lebih 1-2 M per tahun gitu. Jadi alhamdulillah kita juga di situ. Terus ya secara profesional di bidang asuransi ya. Kemudian kalau untuk keluarga pastinya yang memberikan tadi saya bilang terbaik ya. Ya kedepannya bentar lagi anak-anak mau kuliah, jangan sampai mereka pada saat mereka butuh kita nggak bisa memberikan provide itu ke mereka. Kemudian kalau kesehatan ya harus bisa lebih sehat lagi nantinya, badan lebih profesional lagi gitu ya. Saya bersyukur di situ ya karena istri saya juga support karena kita berdua Kang di bisnis ini. Jadi kita satu kesatuan gitu ya di bisnis ini. Jadi couple ya berarti ya? Yes. Okay, jadi beliau juga di sini jadinya otomatis 24 jam ya kita memang bekerja sama bareng-bareng. Gitu. Oh, berarti terpantau aman ya? Terpantau, CCTV-nya muter. Oh, drone ya. Bang Sar, kalau bicara harapan ya, ini kan Iya. tadi MDRT kan pengennya jadi ke depan ingin MDRT. Sudah Kang. Sudah. Oh, oke. Sudah. Jadi untuk pencapaian secara profesional alhamdulillah bersyukur sudah Kang. Ini jadi sudah beberapa kali kami. Jadi itu kepercayaan dari nasabah, sekali lagi saya ucapin terima kasih ya klien-klien kami yang mempercayakan proteksinya di kami sebagai agennya atau tenaga pemasaran. Cuma kalau secara yang lain-lain alhamdulillah ya minta doanya aja, minta dukungannya juga Kang gitu ya. Dukungannya lagi gitu ya untuk didoain biar kita bisa mencapai level-level yang lain karena masih ada TOT nantinya, ada COT juga, Code of the Table gitu ya. Oh, saya nggak hafal istilahnya. Nanti aja Kang ya setelah Akang jadi sign ya. Akang tadi ngomong udah mulai soalnya ya. Oh gitu ya, udah bisa ngomong lah ya. Udah. Ya. Mang Tesar, nanti Mang Tesar tuh ingin dipandang sebagai apa sih ke depannya? Sebagai seseorang yang seperti apa? Oke, yang pastinya, kok serius nih Kang ya, jadi saya kalau tanya begitu jadi serius lagi jawabnya ya. Iya. Yang satu, ya bisa diingat lah, saya pengen ngomongin masalah diingat tuh nggak cuma di satu generasi aja. Saya ingin nanti mungkin sampai ke keturunan kita berikutnya gitu ya. Oh kita ada seorang namanya Tesar Elponso pernah berjuang untuk kalian. Nah itu saya pengen itu yang mau saya legasikan untuk keluarga saya. Otomatis perlu yang namanya dedikasi tinggi kan. Jadi untuk biar kita tuh diingat oleh mereka, kita itu pernah ada dan pastinya ya bisa mengantarkan anak-anak saya menjadi anak-anak yang top lah boleh dibilang ya, biar mereka juga bisa berhasil juga kayak kita gitu kan. Amin. Amin. Oh iya, Mang Tesar. Ya. Kalau Mang Tesar nanti ya? Boleh. Udah. Saya udah kenyang. udah, minum dulu. Iya, ini banyak minum nih. Aduh. Biar sehat kan. Mang Tesar, Mang Tesar punya mentor gak sih selama proses ini yang bisa bantu Mang Tesar dalam perjalanan ya? Kadang kan ada yang seperti itu, atau memang struggle sendiri, fight sendiri, itu gimana Mang? Tentu saja ada gitu kan, karena kita nggak dipungkiri ya, saya sampai dengan posisi ini kita ada mentor tadi. Saya punya leader itu namanya Kodeni ya, Kodeni dan Ciinge. Saya ucapin terima kasih Kodeni Ciinge ya, udah memberikan semuanya. Kemudian ada Koko dan Cici saya gitu ya, Ko Richard Cisusan yang udah mentoring kita ya, membawa kita sampai posisi sekarang. Karena nggak mungkin saya bisa seperti ini Kang kalau nggak ada mereka. Kemudian ada orang tua kita juga Ko Erik sama Cia Astrid yang selalu memantau kita gitu ya. Jadi kita selalu
dibimbing, diberikan motivasi-motivasi gitu ya, terutama tadi Ko Richard dan Susan ya, yang jadi role model kami nih Kang. Jadi nggak mungkin orang itu berhasil tanpa ada mentor Kang, nggak mungkin. Oh gitu ya. Nggak mungkin. Jadi kalau ada bilang saya berhasil karena saya diri saya sendiri, nggak mungkin Kang. Saya belum pernah ketemu orang ya, orang sukses. Saya banyak nasabah-nasabah saya yang orang-orang boleh dibilang top of the top lah di Indonesia ini, ada beberapa. Saya tanya, Pak, Bu, Ibu ada nggak sih yang guiding Ibu atau Bapak? Oh ada dong. Nggak pernah bilang, oh saya gara-gara saya diri sendiri saya loh. Nggak ada. Selalu ada bilang, beliau orangnya Sar. Dulu saya gini-gini, mereka lah yang bantu saya. Gitu. Jadi sampai sekarang saya pun kalau ada apa-apa saya minta pendapat mereka. Ada Kang. Gitu ya. Emang mentor itu kan bisa nge-guide kita ya. Iya, karena kan dia melihatnya kan helicopter view ya. Iya betul. Kalau kita kan melihatnya cuma sebagai pandangan sebegini aja kan, tapi kan mereka kan bisa melihat secara general gitu. Banyak juga tadi ya mentornya. Banyak ya, ngeri kan? Ngeri. Makanya berhasil. Iya. Itu tuh pertanyaan terakhir. Iya. Akhir ya. Pertanyaan terakhir. Ada tips rahasia? Wah, kalau rahasia nanti di video berikutnya ya. Oh nggak mau. Aduh. Gini nih kalau ngundang teman. Oke ya. Ada tips rahasia yang bisa di-sharingkan ya, terutama untuk penonton supaya bisa termotivasi ya, atau bisa mendapatkan apa yang sudah Mang Tesar dapatkan saat ini. Oke ya. Jadi kadang ini sebenarnya sih bukan rahasia ya, atau sebenarnya orang ditanya, kalau ditanya kenapa berhasil, intinya itu goalnya harus jelas. Para teman-temannya Kang Ridwan ya, karena kalau goals itu bahkan kalau kita GPS nih Kang, kita kan pasti mau tuju kemana pasti kita cari titiknya dong, ya nggak? Titiknya misalkan mau ke Cibubur, tempatnya Kang Ridwan kita klik, set langsung dia kasih rute dong. Mana rute yang ada pakai tol, mana yang macet, mana yang nggak. Kita cari yang paling mudah, yang paling gampang. Nah itu yang selalu saya jadi, ya tadi tiket saya ya aktivitas pastinya ya, sehari ketemu 3 orang, wajib orang baru kenalan, say hi, itu tadi bisa jadi change the show-nya saya. Jadi nggak ada sebenarnya tips orang sukses itu semua juga pasti mereka struggling, pasti mereka lakukan apa yang harus mereka lakukan, baik suka ataupun tidak, betul nggak? Mereka makan dulu, betul. Berikan yang terbaik, ya nggak? Nah itu yang akan selalu seperti itu. Semuanya saya beberapa klien saya titit gitu ya. Jadi ada beberapa yang memang ini saya tanya, Ibu kok bisa begini gitu ya? Kok bisa gitu ya? Jadi saya bilang ya kayak kamu saya dulu Sar. Gitu ya. Jadi kayak kamu kerja keras, kamu happy, dan yang penting happy ya teman-teman ya. Jadi saya lakuin ini semua tidak ada beban. Saya lakuin ini secara seneng. Makanya orang kalau tanya, kalau Akang lihat saya kan selalu di mana-mana, bener nggak? Aduh udah di mana lagi? Saya happy, saya seneng. Posting gitu posting, cekrek gitu ya. Sama Pak Ridwan tadi kita beli gehu gitu kan. Gitu. Jadi ya seperti itu, nggak ada tipsnya. Yang penting goalnya harus jelaskan. Itu yang penting. Jadi rata-rata kalau saya tanya orang, kenapa kok dia nggak berhasil? Saya tanya, saya masih bingung harus ngapain, otomatis. Jadi ibaratkan saya juga kalau doa tuh minta angkanya, jangan minta kaya ya. Atau minta rezeki, ternyata Allah kasih 50.000 ya, itu rezeki namanya. Coba mintanya 2 miliar, ya enggak? Saya tahun depan saya minta, ya Allah berikan saya, nggak usah banyak-banyak, saya bilang ya 100 miliar aja bisnis baru. Goal saya tahun depan itu Kang. Nggak tahu bagaimana prosesnya, tapi saya yakin insya Allah kalau saya kerja keras saya akan dapatkan itu. Jadi di channel Akang inilah saya berikrar ya nggak, tahun depan bisa ketemu nggak 100 miliar ini. Nah, undang saya lagi Kang. Siap. Kita bagi-bagi oppo nanti ya. Nanti ronde 2 ya. Iya ronde 2 gitu ya. Oke, ya makasih banyak nih Mang Tesar untuk mau berbagi di sini, untuk kedatangannya, untuk tips rahasianya tadi. Terbaik. Siap, makasih ya. Iya. Sukses selalu, sehat selalu ya Mang Tesar. Kita peluk-pelukan ini? Enggak ya? Udah. Oke, Sip.